mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita kembali ke obsesi obrolan seputar Saqafah Islam, dan topik yang kita angkat tentang memaknai pentingnya rekonstruksi sejarah peradaban Islam ya. Jadi ada sesuatu hal yang harus kita bahas dari istilah rekonstruksi sejarah peradaban Islam. Ya, jadi beberapa hari yang lalu ya, sebenarnya masih di bulan Juni kemarin, Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid menyerukan agar umat Islam merekonstruksi sejarah peradaban Islam pada masa lalu gitu ya, yang memberikan tempat terhormat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian menurut beliau ya, umat Islam tidak sekadar harus mampu menjadi pemilik peradaban yang dikembangkan, namun di sisi lain harus juga bersedia menjadi tamu dari peradaban dan pemikiran dari tempat yang lain, itu kata beliau. Dan bagaimana nilai-nilai universal Islam ini kita gaungkan, kita lantangkan, dan kemudian kita membuka diri dari pemikiran tempat atau kalangan lain. Nah, jadi dengan statement dari beliau ya, Fathul Wahid yang menyatakan bahwa di masa Islam dulunya ya, ilmu pengetahuan itu mendapatkan tempat yang sangat terhormat gitu. Apalagi ini Una juga anak Yayan ya deh ya. Ini buka kartu tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi kan di sini pun juga banyak mahasiswa Yayan. Nah, kita pasti pernah belajar tentang sejarah peradaban Islam, dan di dalam mata kuliah itu ya kita menemukan memang bagaimana Islam sangat menghargai, sangat memuliakan yang namanya ilmu pengetahuan gitu, dan orang yang mengembannya, apakah gurunya, apakah ustaznya, apakah tenaga pengajarnya, dan yang lain itu semua dimuliakan gitu loh. Dan kita melihat fakta itu ya. Nah, cuma dari yang disampaikan oleh Fathul Wahid tadi, Rektor UI itu, selanjutnya kan beliau mengatakan pentingnya umat Islam ya, umat muslim hari ini untuk mencontoh umat Islam pada masa lampau ya. Beliau mengatakan jika kita sepakat bahwa saat ini Muslim itu cenderung tertinggal dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau peradaban, benar nggak sih dek? Kayak kita lihat faktanya, kayaknya kita tertinggal deh gitu ya. Nah, dan kemudian mungkin kata beliau ya, kita bisa melakukan refleksi terhadap cerita tersebut. Ini cerita apa ya, sejarah peradaban Islam pada masa lampau? Karena kalau kita lihat dulu di masa Islam ya, pengetahuan itu sangat luar biasa gitu loh. Bahkan kalau kita baca di salah satu buku yang dituliskan oleh Fika Komara, Fatimah Al-Fihri gitu ya, seorang muslimah yang dia tuh menjadi pelopor pendiri perguruan tinggi gitu ya. Bagaimana dengan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, bahkan ada yang namanya Maryam Al-Asturlabi gitu loh dia. Maryam Al-Asturlabi ini kan penemu astrolab. Nah, astrolab itu kan kalau dikembangkan ke zaman sekarang itu jadi kompas, jadi GPS gitu ya, kan canggih gitu ya. Nah, itu peletak dasarnya Maryam Al-Asturlabi. Nah, ternyata setelah dicek, kenapa sih dia buat astrolab? Ternyata dia pengen tahu suaminya itu pergi kemana gitu. Jadi dia mau ngelacak suaminya aja, dia bisa membuat teknologi yang sangat mutakhir gitu, sangat bagus gitu. Itu di masa lampau, di masa Islam. Nah, artinya apa? Memang di masa Islam ya dunia pun mengakui gitu. Bahkan kalau kita baca buku-bukunya itu kan ensiklopedia bagaimana sumbangan peradaban Islam bagi dunia, oh itu tebalnya luar biasa gitu, banyak sekali. Bahkan yang familiar mungkin ya, misal Ibnu Sina ya, kalau di barat namanya jadi Avicenna, bapak kedokteran pertama gitu ya. Kalau kita lihat di ininya lagi, di sejarahnya kan, kalau di dalam Islam mayit itu kalau sudah mayit itu kan sudah hak Allah ya, jadi nggak boleh diapa-apakan, tidak boleh diautopsi dan yang lainnya, sebenarnya kan tidak boleh potong-potong dan yang lainnya, karena sudah menjadi haknya Allah. Maka dalam proses dikatakan di situ Ibnu Sina tadi bisa membuat kerangka tubuh manusia pertama kali, anatomi tubuh, bukan kerangka ya, anatomi tubuh manusia itu tanpa dengan membedah-bedah tubuh manusia. Kenapa? Karena tadi batasannya adalah syariat gitu. Jadi pengetahuannya tetap jalan, cuma tetap syariat yang menjadi batasannya gitu. Maka kalau kita lihat memang wajar kalau pada akhirnya beliau ya tadi, Rektor UI mengatakan kita nih sepakat lah ya kalau kita nih mundur, kata beliau. Iya, memang terjadi kemunduran di tengah-tengah kaum muslimin untuk masalah ilmu pengetahuan dan peradaban ya, kalau kita lihat dari fakta itu. Nah, maka kita bisa lihat juga sebenarnya deh ya, ini yang melatar belakangi gitu ya, kenapa kita mengangkat
tema tentang memaknai pentingnya rekonstruksi sejarah peradaban Islam gitu ya. Dan paling ngenaknya memang ke anak IAIN gitu. Anaknya memang ke anak IAIN karena kita bahasnya di kampus gitu kan ya dia. Apapun jurusannya SPI-nya pasti ada kan gitu ya kan. Nah, terus kita lihat lagi ya bagaimana kecemerlangan peradaban Islam pada masa lampau ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, bahkan hal tersebut diakui oleh para tokoh barat yang notabene mereka bukan muslim gitu. Jadi barat pun mengakui. Nah, ini ada satu ya yang disampaikan oleh Jacques Sirister. Dia mengatakan selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradaban yang tinggi. Nah, kita lihat bagaimana sisa-sisa peradaban Islam pun sampai sekarang tuh masih ada gitu ya. Bagaimana di Spanyol ya, Cordova ya, Andalusia dulunya, kemudian bagaimana di Turki dan banyak lainnya gitu ya, termasuk jejaknya yang ada di Nusantara. Jadi barat sendiri pun bukan hanya sekedar mengatakan oh dulu ada peradaban Islam. Nah, ternyata menurut si Jacques tadi itu selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, berarti kan terakui gitu ya kekuatannya. Terus apa lagi, ilmu pengetahuannya, kemudian peradaban yang tinggi. Jadi barat tuh mengakui muslim itu, Islam itu yang dulu pernah tegak ya punya peradaban yang tinggi. Jadi bukan peradaban yang rendah gitu ya. Yang mereka sendiri mengakuinya. Lalu kemudian dulu ada Presiden Amerika Serikat ya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah mengatakan peradaban berutang besar terhadap Islam. Jadi apa yang terjadi sekarang? Kemudian sama ya, kalau kita baca meme di Instagram juga banyak tuh deh. Banyak orang yang mengagumi Mark Zuckerberg gitu kan. Yang ini segala macam lah ya, penemu FB dan yang lainnya gitu ya, Facebook dan yang lainnya. Ternyata dibalikin lagi, mereka lupa kalau nggak ada Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0, nah itu semua coding-coding tuh nggak akan berfungsi, nggak akan ada web, nggak ada akan segala macam, nggak ada aplikasi gitu ya. Nah, jadi itu makanya barat pun mengakui gitu ya bagaimana peradaban Islam itu memang sangat tinggi, memuliakan manusia, memanusiakan manusia gitu, dan menempatkan manusia pada kehormatan yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat memang di masa Umar bin Khattab gitu ya, sampai dikatakan oleh Umar kalau ada keledai yang terjerumus ke dalam lubang di jalanan, maka itu adalah tanggung jawabnya khalifah, tanggung jawabnya Umar ini. Bayangkan kalau hewan saja pun diperhatikan gitu ya dia. Maka kalau kita lihat lagi di Turki itu kan ada ya kebiasaan masyarakat di sana buat kayak kolam air gitu ya, terus kayak air mancur dan segala macamnya itu memang disediakan gitu. Di lokasi itu nanti disediakan ada orang yang khusus ngasih makan untuk burung. Nah, sampai begitu. Jadi kalau misalnya ada musim dingin segala macam, tetap diperhatikan hewan-hewan ini makannya gimana. Makanya sangat luar biasa kan peradaban Islam itu. Hewan pun diperhatikan gitu loh. Makanya ini kalau kita lihat luar biasa, dan barat pun mengakui. Nah, itu ya kan. Nah, cuma gitu ya, kondisi sebaliknya yang terjadi hari ini justru malah tidak sedemikian gitu ya. Makanya kan tidak aneh jika tadi Pak Fathul Wahidnya menyerukan untuk merekonstruksi sejarah peradaban Islam pada masa lalu gitu ya, dan agar kaum muslimin saat ini bisa mencontoh keberhasilan umat Islam pada dahulunya gitu yang sudah berabad-abad gitu, 1300 tahun lamanya gitu ya. Kalau sudah 1300 tahun lamanya bertahan dan kemudian menjadi peradaban yang tinggi, itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, cuma di sini perlu kita cermati gitu ya. Ini mau merekonstruksi sejarah peradaban Islam jika dimaknai dengan mengambil nilai-nilai universal dari Islam dan membuka diri dari pemikiran dari luar Islam. Nah, ini sebenarnya kan mengundang banyak tanya gitu ya. Kita mengambil nilai-nilai Islam, tapi di sisi lain kita juga harus terbuka dengan pemikiran di luar Islam. Nah, ini bukankah sebenarnya gitu ya kaum muslimin itu harus mengambil Islam ya, bukan hanya sebatas nilai-nilainya tetapi juga semua syariatnya gitu. Jadi bukan hanya nilai kemanusiaan ya, nilai ketuhanan atau nilai itulah gitu ya, yang hanya sebatas itu, bukan ya, tapi Islam ya, syariat Islam menyerukan gitu ya, Allah menyerukan agar kita memang mengambil Islam itu secara sempurna gitu ya, bukan hanya nilai-nilainya tadi. Lalu kemudian kita telisik, ini sebenarnya yang menjadi kunci kegemilangan peradaban Islam pada masa lalu itu, apakah karena memang mengambil Islam itu sebatas nilai ya, nilai sosial, nilai ya tadi ya kemanusiaan, nilai budaya dan yang lainnya gitulah ya. Nah, atau memang karena membuka diri dari
dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam, atau ada hal yang lain gitu ya. Maka sebenarnya kita tidak cukup ya mengambil nilai semata ya, nilai-nilai universal tadi. Nah, maka seorang muslim itu wajib untuk masuk Islam secara kafah, itu yang pertama. Jadi masuk Islam secara kafah ya masuk ke dalam syariat Islam, masuk ke dalam hukum-hukum Islam secara keseluruhan, dan bukan hanya mengambil sebagian syariat lalu kemudian meninggalkan sebagian yang lain ya, atau mencukupkan diri ya. Pokoknya kan Islam menyerukan agar kita hablum minallah, ya udah saya sudah sholat ya, hablum minannas, saya sudah senyum pada orang lain gitu ya, saya sudah berbuat baik. Nah, bukan hanya sebatas itu, tetapi kondisinya ya memang harus diambil secara keseluruhan, bukan hanya pada nilai-nilainya saja. Nah, ini kita bisa lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 208, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah gitu ya, secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maka kita bisa lihat di sini konteks yang pertama, Islam itu kalau hanya dibatasi sebatas nilai ternyata tidak tepat, maka kita harus masuk Islamnya secara kafah. Nah, perintah Allah untuk mengambil seluruh syariat di dalam ayat tersebut itu telah diamalkan ya sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW, dengan tegaknya Islam di Madinah pertama kali hingga sepanjang masa kekhilafahan Islam lebih dari 13 abad lamanya gitu. Jadi itu yang menjadi kunci pertamanya dulu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islamnya itu secara kafah, secara keseluruhan. Dan maka kita lihat bagaimana kaum muslimin mengamalkannya karena meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna gitu ya, dan syariatnya akan membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang menjadi kunci keberhasilan kaum muslimin pada masa itu, kemudian bisa membangun peradaban yang mulia dan cemerlang gitu ya. Dan peradaban tersebut lahir karena Islam dijadikan sebagai landasan dalam berkehidupan, bermasyarakat dan bernegara. Jadi bukan hanya pada tataran individu saja, tetapi bermasyarakat dan bernegara. Jadi Islam menjadi landasan. Nah, maka kunci keberhasilan peradaban Islam itu kita bisa lihat ya, karena tadi syariat yang menjadi landasannya gitu ya, maka kita bisa lihat salah satu keberhasilan peradaban Islam itu pada sistem pendidikan Islam ya. Pekan lalu kita udah bahas juga tentang pendidikan anak ya Dek ya, sama Bu Mita. Nah, maka kita bisa lihat dalam sistem pendidikan Islam itu tidak memisahkan antara penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan akidah dan syariat. Jadi bukan kalau sekarang kan citranya kalau paham agama nggak paham teknologi, kalau paham teknologi nggak paham agama, kan begitu. Nah, kalau di dalam Islam ternyata tidak boleh dipisahkan antara penguasaan ilmu pengetahuan dengan akidah dan syariat. Jadi harus bergabung. Nah, maka kita lihat bagaimana Islam menetapkan akidah Islam itu menjadi asas dalam pendidikan. Ini yang sangat luar biasa juga gitu ya, dari peradaban Islam. Dan sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam ini menjadikan tujuan pendidikan itu ada 3. Ini kalau dalam pendidikan Islam ya ada 3 tujuannya. Pertama, membentuk saksiyah Islam, kepribadian Islam. Maka kalau kita bicara kepribadian itu kan nggak beda ya pola pikir sama pola sikap. Jadi di kepalanya halal, yang dia lakuin haram. Nah, itu salah berarti. Kalau di dalam Islam tuh pendidikannya itu yang pertama tujuan itu membentuk kepribadian Islam atau saksiyah Islam ya. Pola pikir dan pola sikapnya berarti Islam, nggak beda gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, menguasai saqafah Islam. Bagaimana hukum syarak terhadap A, terhadap B, terhadap C gitu ya. Bagaimana Islam menyelesaikan perkara begini. Bagaimana hukum syarak yang terkait dengan persoalan yang seperti ini. Nah, itu dikuasai oleh kaum muslimin ya. Kemudian yang ketiga tujuan pendidikan itu adalah menguasai ilmu kehidupan, yakni sains dan teknologi. Maka pada kondisi yang pertama ya, tujuan yang pertama tadi konsekuensi keimanan itu adalah seorang muslim punya pemikiran ya, atau cara pikir akliyahnya, kemudian cara bersikap atau nafsiyahnya itu senantiasa didasarkan pada ajaran Islam. Kita bisa lihat dalam salah satu hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, itu kata Rasul. Jadi tidak beriman siapapun ya gitu ya, salah seorang di antara kalian. Berarti kalau ada individu yang dia tidak memperturutkan hawa nafsunya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, artinya menundukkan hawa nafsunya kepada syariat yang dibawa oleh Rasul, maka kata Rasul dia tidak beriman gitu. Nah, ini menjadi konsekuensinya gitu ya. Berakidah Islam maka harus terikat. Maka yang menjadi tujuan pendidikan yang pertama di dalam Islam, membentuk saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam tadi. Bagaimana agar pola fikir dan pola sikap kaum muslimin memang berlandaskan pada syariat gitu. Nah, kemudian tujuan yang kedua dan ketiga,
kedua tadi tentang sakofa Islam, kemudian yang ketiga bagaimana menguasai ilmu pengetahuan, apakah bentuknya sains, apakah bentuknya teknologi gitu ya. Nah, ini merupakan konsekuensi lanjutan dari keislaman seseorang gitu ya, yang mana kaum muslimin itu memang wajib untuk menuntut ilmu. Kan itu jelas ya deh ya dalilnya gitu ya, bahwa bagi setiap muslim dan muslimah itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah, Imam Ghazali gitu ya dalam Ihya Ulumuddin dalam bab ilmu, dia membagi ilmu itu menjadi dua. Yang pertama ada ilmu fardu ain ya, yang ini wajib dimiliki oleh setiap muslim. Nah, ilmunya yang berkaitan dengan apa saja? Ilmu saqafah, misalnya bahasa Arab, kemudian fikih, ulumul Quran, ulumul hadis dan sebagainya. Ini wajib. Tapi kan kita nggak paham bahasa Arab kan gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat di masa Islam memang akan dibentuk gitu ya, akan dibuat paham. Nah, kenapa perlu sekali bahasa Arab ya? Bagaimana kita memahami syariat kalau kita tidak paham bahasa Arab, sedangkan syariat itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis yang notabene berbahasa Arab gitu. Makanya negara memfasilitasi bagaimana agar masyarakatnya paham terhadap bahasa Arab. Kalau kita lihat di buku pengaruh filsafat dan ilmu kalam terhadap kemunduran kaum muslimin itu kan ada ya deh, terus juga malapetaka runtuhnya khilafah. Salah satu penyebabnya itu kan memang kaum muslimin dijauhkan dari bahasa Arab loh. Karena ketika dia sudah dijauhkan dari bahasa Arab, dia nggak akan tahu mana dalilnya, mana yang salah, mana yang benar, mana yang kemudian di otak-atik. Nah, dia udah nggak paham lagi gitu. Maka negara memang betul-betul memastikan bagaimana bahasa Arab ini dipahami oleh kaum muslimin. Kan dulu kan bahasa internasionalnya kan bahasa Arab kan gitu ya. Nah, cuma berubah kayak sekarang. Nah, ini kita pahami bersama bahasa Arab, kemudian fikih, berarti bagaimana hukum-hukum syara, apakah yang berkaitan dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan masyarakat, ini hukumnya seperti apa. Ini menjadi fardu ain loh untuk kita pahami gitu ya. Ini menjadi fardu ain, dan dalam kitab yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali tadi menyatakan ini bagian dari ilmu yang wajib untuk dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, kemudian di dalam bab ilmu tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, kedua ada yang namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini yang wajib dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, jadi tidak mesti semuanya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Sains dan teknologi. Jadi kan begini Yuna, kita kalau misalnya nggak jadi dokter kan nggak dosa ya dek ya. Tapi kalau nggak ada dokter bisa bermasalah, ya kan? Bisa terjadi mudarat. Nah, ini bisa dosa nih kaum muslimin. Maka kan harus ada yang melayakkan diri untuk paham terhadap itu. Gitu. Jadi kondisinya itu hukumnya fardu kifayah gitu. Bukan berarti ya kaum muslimin tidak melayakkan diri untuk hal tersebut. Nah, kita lihat bagaimana di dalam Islam tadi bapak kedokteran pertama gitu ya, dan yang lainnya ternyata dari kaum muslimin. Nah, gitu. Maka kita lihat di Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya adakah sama ya orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Bahwa orang yang berilmu di sisi Allah itu lebih utama, lebih mulia, kan begitu. Dan kemudian sistem pendidikan Islam ini diterapkan oleh Rasulullah dan masa kekhilafahan sesudahnya. Dan selain fokus untuk mendorong untuk memiliki kepribadian Islam, dan kemudian kaum muslimin juga punya saqafah Islam, nah Rasulullah juga memperhatikan bagaimana penguasaan sains dan teknologi. Jadi di dalam salah satu kitab ya, kitab Al-Fathul Kabir jilid 3 diketahui bahwa Rasulullah SAW dulunya pernah mengutus 2 orang sahabat untuk mempelajari teknik pembuatan senjata mutakhir ya. Pada masa itu ya mungkin tidak ada nuklir, tidak ada roket ya kayak sekarang ya. Tapi pada masa itu yang paling mutakhir itu apa? Dababah. Nah, dababah sama manjadik. Jadi kalau kita lihat dababah itu sejenis tank yang terdiri dari kayu tebal yang berlapis kulit ya, kemudian disusun dengan roda-roda yang bisa menerjang lawan. Jadi kayak misalnya kita mau menembus tembok ya, benteng gitu ya. Nah, maka kan tuh untuk meruntuhkan pintunya itu kan didorong tuh ada dababahnya gitu ya. Ada kayu besar yang didorongkan ke sana. Nah, ini senjata termutakhir pada masa itu. Maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk mempelajarinya. Maka kemudian kita lihat juga di sirah yang lainnya itu Rasulullah pernah juga menyuruh para sahabat untuk ada yang belajar sampai ke wilayah timur gitu ya, timur jauh nih, kita kan termasuk timur jauh ya. Untuk belajar apa? Belajar tentang pembuatan misiu gitu loh. Jadi karena itu senjata yang memang ada pada masa itu, dan itu senjata yang terbaik, maka Rasulullah mendorong untuk diadakan gitu ya. Nah, maka kemudian kita lihat kebijakan tersebut pun dilanjut oleh kekhilafahan sesudah Rasul. Kita melihat bagaimana ya di masa kekhilafahan itu melihat bahwa untuk menyempurnakan ya penaklukan wilayah yang pada masa itu memang adik kuasanya adalah Romawi
itu kan memerlukan senjata angkatan laut yang kuat ya. Maka kemudian dikirimlah utusan-utusan kaum muslimin ya untuk mempelajari tentang teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas, misi dan yang lainnya gitu. Jadi memang karena itu kebutuhan. Nah, maka karena ini juga untuk menguatkan bagaimana peradaban Islam tadi hadir gitu ya, bukan untuk nakut-nakutin orang loh ya, bukan untuk menghancurkan kelompok masyarakat, bukan, tapi memang dihadirkan untuk menjadi kekuatan bagi negara Islam gitu. Jadi pendidikannya nggak cuma sekedar dipelajari tapi nggak tahu kemana gitu. Jadi tadi itu memang karena itu dibutuhkan, maka negara pun memfasilitasi. Nah, maka kita bisa lihat juga bagaimana penguasaan sains dan teknologi tidak hanya diperlukan untuk mengamalkan satu syariat ya, kayak jihad tadi, bukan hanya sebatas itu, tapi juga pada syariat lain, misalnya untuk melayani ibadah haji. Maka pada masa Sultan Abdul Hamid II, khalifah itu memerintahkan bagaimana membangun sarana transportasi massal dari Istanbul ya, kemudian ke Damaskus hingga Madinah, dan untuk mengangkat jemaah haji sampai ke Makkah gitu. Jadi dari Istanbul Turki kemudian ke Damaskus sampai ke Madinah gitu kan, lumayan jauh nih. Jadi difasilitasi, didorong bagaimana memang agar teknologi itu bisa dapat gitu. Jadi pengetahuannya itu bukan cuma sekedar ya dipelajari saya tapi tidak ada aplikasinya. Nah, kalau dalam Islam itu sangat didorong, sehingga memang manusia yang ada di dalam Islam gitu terpikir saya harus menjadi yang terbaik, saya harus menjadi yang paling bermanfaat, ilmu itu harus saya pelajari betul-betul sehingga memberikan manfaat kepada orang banyak gitu. Nah, maka kita bisa lihat juga jauh sebelum itu di masa Khalifah Harun al-Rashid ya, yang membangun jalur haji dari Irak ke Hijaz gitu ya. Dan ini tentunya kalau kita lihat bagaimana dari penguasaan sains dan teknologi pada masa itu. Nah, maka kalau kita bisa lihat lagi bagaimana untuk membangun banyak sekolah, perpustakaan gitu, universitas, itu juga banyak di dalam Islam ya. Salah satunya adalah Al-Hakam bin Abdurrahman An-Nasir yang telah membangun atau mendirikan Universitas Cordoba yang saat itu menampung mahasiswa ya dari kaum muslimin, baik dari dalam negara Islam maupun dari barat. Dan pernah juga dibangun sekolah sekuler sekolah reguler ya. Nah, tingkat tinggi di berbagai tempatnya. Juga telah dibangun Universitas Mustaniriyah ya di Baghdad. Nah, maka kita bisa lihat bagaimana universitas-universitas itu mencetak para ilmuwan yang sangat luar biasa berpengaruh pada dunia. Dan kita bisa lihat salah satunya adalah Al-Khwarizmi, Ibnu Haytham. Ibnu Haytham itu yang menemukan lensa optik pertama kali, dan kemudian sekarang sudah ada kamera dan yang lainnya gitu ya. Peletak pertamanya Ibnu Haytham. Nah, kemudian bagaimana dengan Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan dan yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana memang peradaban Islam menghasilkan para ilmuwan yang itu berpengaruh pada dunia, dan bukan hanya sekadar mereka punya teknologi gitu ya, bisa menghasilkan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tadi bukan menghasilkan kerusakan. Karena kenapa? Tadi landasannya balik lagi akidah Islam, kemudian syariat Islam gitu ya, sehingga tidak akan teknologinya melambung tinggi makin bagus tapi justru malah menghasilkan kerusakan. Nggak begitu gitu, tapi justru malah majunya peradaban Islam pada masa lalu itu menjadi sesuatu hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang banyak gitu. Dan kita lihat bagaimana memang itu terjadi karena dibangun dengan paradigma yang benar, yakni ilmu pengetahuan dikembangkan untuk memberikan berbagai manfaat yang diperlukan oleh umat, sehingga bisa mampu untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan syariat secara sempurna. Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak. Di kesimpulannya itu ya, majunya peradaban Islam pada masa lalu gitu ya, itu karena memang paradigmanya benar gitu ya, dimana ilmu pengetahuan itu dikembangkan untuk memberikan manfaat kepada umat ya, karena memang dibutuhkan. Dan kemudian bagaimana teknologi dan pengetahuan yang dikembangkan tersebut untuk memudahkan manusia bisa melaksanakan syariat Islam secara sempurna, untuk bisa beribadah kepada Allah gitu. Jadi bukan semata-mata karena keuntungan, bukan, tapi memang bagaimana di dalam Al-Quran itu kan Allah katakan bahwa kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan kan begitu, untuk memberikan manfaat. Sebaik-baik manusia yang adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain kan begitu, yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi itu menjadi motivasi bagi ilmuwan-ilmuwan di dalam Islam, sehingga tidak menghasilkan kerusakan temuan-temuannya gitu. Nah, kemudian ini tadi yang kita bahas di awal. Jadi sebenarnya ketika kita ingin melihat ke belakang gitu, kaum muslimin saat ini mengalami kemunduran hampir di semua lini, maka kita bisa lihat apa yang harus kita flashback gitu ya, apa yang harus kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Ternyata landasan dari
pendidikan kita bukan kayak yang tadi, bukan akidah gitu ya. Dan kemudian bukan dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk bersaksi Islam, kemudian yang kedua untuk mendapatkan bagaimana sakafah Islam yang utuh, lalu kemudian yang ketiga kita punya kemampuan dari segi sains dan teknologi. Jadi bukan fokusnya ketiga itu, tetapi hanya semata-mata bagaimana kondisinya saat ini ya kita belajar mengikuti konsep pendidikan yang notabene itu dari barat gitu kan ya. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, semata-mata kita bayar untuk itu dan kemudian kita bekerja untuk mendapatkan uangnya lagi balik. Nah gitu, ya sebatas itu saja. Jadi alhasil yang terjadi adalah pendidikan tidak menghasilkan orang-orang yang memang memberikan manfaat secara utuh gitu. Nah ini yang justru kemudian membuat kaum muslimin juga semakin terbelakang gitu ya, karena hanya sekadar menjadi pembebek. Nah kita bisa lihat bagaimana kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini, teknologi yang dihasilkan justru malah menghasilkan kerusakan. Game online lah deh ya, ini jadi dilema juga nih sama ibu-ibu. Ini kalau kita cek di Sagumpal Bonang, emak-emaknya banyak yang pada khawatir nih, anaknya nggak pergi sekolah, megang handphone, ya kan, habis kerjain tugas, ngerjain yang lain kayak gitu kan. Nah ada banyak jenis gamenya ya kan, ada PUBG, ada Free Fire, ada Mobile Legend dan yang lainnya. Akhir-akhir ini juga ada seorang bupati ya, Bupati Mukomuko, dia menuliskan sebuah permohonan kepada Menteri komunikasi dan informasi untuk apa? Untuk memblokir game-game online yang ada gitu ya. Banyak sekali jenisnya kan, ada Higox Domino dan yang lainnya. Nah, kenapa dia meminta untuk diblokir? Ternyata ini memunculkan banyak kemudaratan gitu ya, banyak memunculkan kemudaratan. Bahkan WHO sendiri sebenarnya kan pernah ya mengeluarkan statement bahwa candu game itu merupakan jenis penyakit ya mental yang dimunculkan gitu. Jadi kecanduan game itu sekarang udah sangat luar biasa mengerikan. Termasuk lagi dari salah satu penelitian Candy Crush, tahu ya deh ya, itu kan kita gamenya itu nyusun nanti kan warnanya sama terus pecah dia. Nah itu gamenya yang termasuk ringan saja bisa menyebabkan kecanduan loh. Nah maka kata seorang pakar parenting, Ellie Richmond, dia mengatakan candu game itu sama bahayanya sama candu terhadap narkoba dan pornografi. Nah gitu. Kok kalau kita lihat kan ternyata apa yang dihasilkan oleh manusia saat ini untuk mengisi kekosongan, kebosanan karena masa pandemi dan yang lain justru malah memunculkan kemudaratan. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat dari candu yang terjadi tuh muncul depresi dan yang lainnya. Bahkan kalau kata Elie Risman itu karena candunya, lupa sholat, nggak patuh sama orang tua lagi, akhlaknya udah banyak lah gitu. Bahkan kalau kita lihat lagi fakta-faktanya di Mesir, di Inggris, di Amerika sendiri gitu kan ya, di Cina, gara-gara iklan ada yang ngebunuh ibunya, gara-gara Masya Allah gitu kan ya. Ini mengerikan loh kondisinya. Nah kita boleh lihat yang menghasilkan teknologi itu apakah orang yang tidak terpelajar? Nah gitu kan. Nah ini kan efek kecilnya saja gitu loh. Ya kan, ini efek yang terlihat saja, yang tidak terlihat lebih banyak lagi. Nah, coba kita bandingkan dengan peradaban Islam. Nah, satu lagi informasinya. Ternyata Indonesia itu menjadi negara pemain ya kedua terbesar di dunia setelah Cina untuk main game. Nah, kalau kita lihat mungkin ya tidak akan bisa diblokir. Kenapa? Karena memang game itu kan banyak dapat pajak dari situ. Ini kalau kita bicara politiknya lagi kan, ya kan dilema lagi gitu. Karena kenapa? Ya kan di situ ada pajaknya, sedangkan pendapatan negara ini gini-gini banyak lah itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kondisi generasi sekarang, sangat semraut gitu loh dia. Ini kenapa bisa terjadi sedemikian? Kita balik lagi, generasi masa saat ini ya sangat berbeda ya, karena memang periayahannya di masa lalu juga berbeda, tidak seperti sekarang ya. Kenapa muncul Ibnu Sina, muncul Al-Khawarizmi, muncul Ibnu Firnas gitu yang menjadi peletak pertama untuk kerangka pesawat pertama kali. Jadi masa mudanya itu memang orang-orang yang penakluk, orang-orang penemu teknologi terbarukan gitu ya, meskipun mungkin tidak sekompleks kayak sekarang, tapi kan semua mengerucutnya ke sana gitu. Ini kalau kita lihat ternyata gitu ya, karena Islam tadi diambil secara kafah dan kemudian negara juga hadir memfasilitasi, mengontrol, dan semua kontrolnya, semua aturannya balik lagi ke syariat. Maka landasannya, ini boleh dipakai atau tidak? Syariat lagi.
Jadi bukan hanya semata-mata oh ini orang suka, ini orang doyan nih, ya udah pakai lagi. Enggak sebatas, enggak cuma itu, tapi dibalikin lagi, standarnya adalah syariat, akidah. Pada akhirnya kan menghasilkan kebaikan-kebaikan, maka wajar. Barat pun mengakui selama ratusan tahun Islam memimpin dunia, peradabannya peradaban yang tinggi. Jadi memanusiakan manusia, menjadikan manusia itu cerdas gitu. Ya kan? Nah, maka kita bisa lihat bagaimana memang agar ya syariat Islam itu bisa diterapkan secara keseluruhan, ya memang tadi kita lihat di salah satu hadis ya, seorang imam ya adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Maka kita bisa lihat di sini demi penguasaan gitu ya dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka Islam ya sangat membuka diri sebenarnya pada peradaban lain. Negara yang menerapkan Islam itu membuka diri pada peradaban lain. Nah, ini tadi kan ada disampaikan sama Pak Fatul Wahid itu ya. Nah, namun ya bukan berarti semua ilmu bisa diambil dan diamalkan yang tadi dari luar Islam. Nah, membuka diri selama tidak bertentangan dengan Islam. Nah, maka Islam akan menerima hal tersebut gitu ya. Ini kita bisa lihat nanti di kitab Islam Politik dan Spiritual yang dituliskan oleh Ustadz Hafiz Abdul Rahman, bahwa beliau gitu ya menjelaskan ya, karena mengambil dari Quran surah Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirnya dia termasuk orang yang rugi. Kan ada begitu disampaikan. Maka ini menjadi frasa ghairul Islam di dalam Quran surah Ali Imran ayat 88 tadi, 85 itu menunjukkan bahwa semua yang bukan berasal dari Islam gitu ya, itu tidak dikehendaki untuk dijadikan tuntunan hidup ya, baik itu berkaitan dengan masalah spiritual maupun politik. Cuma tadi kondisinya di awal kita membuka diri untuk pengetahuan, kita membuka diri, tapi kalau itu bertentangan ya tidak diambil gitu ya, karena tidak akan diterima di dalam Islam. Maka ini pemahaman yang kalau kita lihat tadi dari apa yang disampaikan Pak Fatul Wahid itu ya perlu untuk kita batasi juga gitu, bukan berarti semuanya diambil gitu, bukan berarti semuanya diambil, tetapi kalau memang pengetahuan tadi tidak bertentangan dengan syariat Islam maka boleh ya kan? Boleh, karena tadi pun Rasulullah kan mencontohkan, oh belajar ke sana, belajar buat dababah, belajar buat misio, belajar buat ini itu segala macam gitu. Kan Rasulullah menyuruh para sahabat, ada yang belajar bisa bahasa Persia, ada untuk apa? Bagaimana menaklukkan wilayah ke sana, bagaimana mempelajari pengetahuan dan yang lainnya kan gitu loh. Jadi kita bisa lihat ya, selagi itu pemahaman tidak bertentangan dengan Islam maka boleh untuk diambil. Jadi pemahaman seperti inilah yang menjadi pedoman umat Islam di masa lalu. Jadi tetap saja yang dipakai itu adalah Islamnya, sehingga mereka pada masa lalu sangat membuka diri terhadap berbagai ilmu pengetahuan di luar Islam, tetapi dengan seleksi yang ketat, yaitu selama ilmu-ilmu tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam maka boleh untuk diambil gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kita mau belajar nih tentang pemahaman di luar Islam ya, atau misalnya kayak konsepsi-konsepsi kufur lah ya, yang tidak sesuai dengan Islam, misalnya kayak tadi ada kapitalisme, ada sosialisme gitu ya, kemudian keyakinan-keyakinan yang lainnya gitu ya, maka tujuannya bukan untuk diamalkan tetapi untuk dipelajari. Kayak sosialisme, kapitalisme, komunisme, ini kita pelajari. Untuk apa dipelajari? Ini bahaya loh gitu kan, ini bisa mencengkram negara kita, ini bisa menjual negara kita, ini bisa menjadikan orang pada akhirnya tidak mau taat kepada Tuhannya, nah gitu kan ya. Nah ini kan untuk dijelaskan gitu ya, bagaimana bahaya ini boleh dipelajari gitu, tapi bukan untuk diamalkan, karena memang tadi bertentangan dengan Islam ya. Kita bisa lihat juga tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka di sini penting sekali untuk bagi kita gitu ya, memaknai bagaimana yang dikatakan dengan rekonstruksi sejarah peradaban Islam. Kita memang sangat ingin sekali gitu ya balik ke masa itu, menghadirkan lagi bukan balik ya bahasa saya, tapi menghadirkan kembali masa kegemilangan itu, karena Barat sendiri, dunia sendiri mengakui bagaimana peradaban Islam menjadi peradaban yang sangat mulia, yang sangat tinggi gitu ya, dan kemudian juga menghasilkan ya para ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa gitu. Ini kalau kita lihat ya balik lagi tadi ya, karena syariat Islam gitu kan ya, karena di Islam ini terapkan secara kafah. Nah, maka diakui atau tidak gitu ya, semua pencapaian kemajuan pada peradaban Islam di masa lalu itu terjadi karena Islam menerapkan negara itu mengambil Islam gitu ya, negara mengambil Islam, jadi tidak terpisah gitu deh ya, dan kemudian menjadikan Islam sebagai dasar, kemudian dasar hukum gitu ya, yang mengatur segenap aspek kehidupan manusia.
Nah, maka kunci keberhasilan peradaban Islam pada masa lalu itu bukan karena mengambil nilai-nilai universal Islam saja. Oh, Islam itu mengajarkan kebaikan, Islam itu mengajarkan untuk berbuat ramah, ini bukan hanya sebatas itu gitu ya. Tapi karena memang menerapkan Islam dan seluruh ajarannya baik dari akidah maupun syariah. Nah, maka kita bisa lihat bagaimana kegemilangan Islam, ya peradaban Islam itu juga bukan semata-mata karena membuka diri terhadap ilmu dari peradaban lain, ya pokoknya apa yang ada di barat ambil, nggak begitu gitu ya, melainkan karena menjadikan akidah Islam sebagai tolak ukur dalam menyeleksi semua ilmu dan pemikiran di luar Islam. Jadi boleh diambil, cuma Islamnya yang dijadikan tolak ukur. Ini sesuai nggak? Ini nggak sesuai ya, gitu kan? Sesuai boleh diambil, boleh diterapkan, ya kalau tidak sesuai ditinggalkan. Nah, maka seruan melakukan rekonstruksi sejarah peradaban Islam yang dimaknai dengan menggaungkan nilai-nilai universal Islam serta membuka diri pada pemikiran di luar Islam, ya ini mungkin kalau tidak dijelaskan lebih detail maka ini menjadi seruan yang tidak tepat gitu ya. Rekonstruksi seharusnya ya itu dimaknai dengan bagaimana umat Islam hari ini berupaya kembali kepada syariat Islam, karena sudah terbukti selama 1300 tahun lamanya itu yang menjadi penerapan syariat Islam tadi yang secara kafah itu yang menjadi kunci mewujudkan kembali peradaban Islam yang gemilang. Nah, maka kita lihat bagaimana peradaban Islam yang gemilang di masa lalu itu pun bukan hanya karena mampu menghasilkan teknologi atau menghasilkan orang-orang yang diakui oleh dunia gitu ya dia, tapi juga mampu untuk mempersatukan gitu, mempersatukan dari banyak agama, banyak kepercayaan itu bisa hidup damai loh di dalam Islam gitu ya. Buktinya ya Yahudi masih ada sampai sekarang, dulu kan hidupnya di masa Islam gitu kan, dan masih banyak lagi lah gitu kalau kita mau melihat fakta-fakta yang ada. Nah, maka jadi yang terlihat kondisinya saat ini gitu ya, banyak terjadi kemunduran, itu bukan berarti karena Islamnya yang mundur, tapi kaum musliminnya yang tidak mengambil Islam, sehingga karena mereka tidak mengambil mutiaranya, berliannya ya, kuncinya yang nggak diambil, nggak dipakai, ya gimana mau jadi gemilang lagi. Sedangkan dulu kan kuncinya karena mereka mengambil Islam secara sempurna gitu. Oke, terima kasih banyak Kak dan rekan Rapem. Nah, jangan kemana-mana karena nanti untuk rekan Rapem yang mau bertanya tentu saja boleh, silakan bertanya disampaikan di nomor 0822 9999 6105. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rapem, your lifestyle. Your Lifestyle, rekan Ram masih bersama dengan Nuna tentu saja di siang hari ini, dan tetap bersama narasumber kita ada kami dan Karima. Ya Kak, mungkin boleh disampaikan dulu kesimpulan kita di siang hari ini. Jadi topik kita tentang memaknai pentingnya rekonstruksi ya sejarah peradaban Islam, bukan hanya sekedar ya kita pengen kembali kepada peradaban Islam yang dulunya yang sangat gemilang mau kita hadirkan lagi, bukan hanya sekedar angan-angan gitu ya, tapi kita harus buat itu memang menjadi sebuah cita-cita, karena kita kembali kepada syariat Islam, mengembalikan peradaban Islam bukan karena semata-mata kita pengen hidup sejahtera saja ya kan, atau ya dulu kita yang jadi pemimpin, dulu kita yang nanti pendidikannya bakalan gratis, nanti kesehatannya bakalan difasilitasi, nanti begini nanti begitu. Bukan hanya semata-mata karena itu, tapi karena memang itu ibaratnya bonus. Yang menjadi kewajiban kita adalah kembali kepada syariat Islam secara sempurna, menerapkan Islam secara sempurna, itu menjadi kewajiban, itu yang harus kita fokuskan. Karena walau bagaimanapun juga, kalaulah kita tidak terpikir untuk mengamalkan Islam secara sempurna, maka sebenarnya kan dipertanyakan keislaman kita. Benar nggak sih kita ini betul-betul yakin kepada Allah, ya kan? Benar nggak sih kita ini memang betul-betul yakin terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasul? Jangan-jangan hanya sebatas pemanis lisan saja gitu ya. Oh ya, saya hambanya Allah, saya umatnya Rasulullah, saya mencintai Rasul, saya merindukan. Tapi ketika disodorkan, yuk kita balikin syariat Islam hadir di tengah-tengah kita, janganlah gitu. Itu berarti kan perlu untuk dipertanyakan gitu ya. Bahkan kemudian tidaklah mungkin gitu ya Allah memberikan syariat yang mempersulit, tidaklah mungkin Allah turunkan syariat yang akan menjadikan kehidupan kita lebih buruk lagi, tidak gitu. Bahkan Allah telah menjanjikan Islam itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka ketika kita melihat sejarah peradaban Islam yang begitu gemilang,
kita hadirkan kembali ya, kita rekonstruksi semata-mata karena ketaatan ya, untuk bisa menerapkan syariat Islam secara sempurna, karena memang suruhan Allah untuk masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, bukan sebagian-sebagian, bukan 1/8, bukan 95% gitu ya, tapi secara keseluruhan. Maka dengan itu insya Allah nantinya sejarah peradaban Islam yang gemilang tadi akan bisa hadir di tengah-tengah kita, dan kita pun akan mendapati bonusnya apa, rahmat yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi mungkin itu ya deh yang jadi closingnya. Jadi intinya ya balik ke keimanan gitu ya, karena semua yang terjadi kerusakan saat ini ya, kayak game online tadi, ngobrol bentar tadi sama Una ya, Mas Sobrik ya kan, game online ini udah jadi dilema besar ya, bukan hanya digandrungi sama anak-anak kecil, remaja, sampai bapak-bapak juga itu kerjaannya gitu ya, banyak faktanya gitu. Jadi sudah banyak yang terjadi kacau ya, sudah banyak kekacauan yang terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Berarti kita lihat di masa Islam dulunya bisa menjadi sebuah kegemilangan, bisa memimpin dunia dengan peradaban yang tinggi, menjadi mercusuar dunia, memberikan kebaikan bagi semua umat manusia, yaitu kondisinya karena menerapkan Islam secara kafah. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Berarti kembali kepada Islam secara kafah gitu deh. Oke, terima kasih banyak Kak dan rekan Raw. Demikianlah sesi kita di siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat tentu saja untuk rekan RAPM dan yang seperti disampaikan oleh narasumber kita ya. Kalau begitu rekan RAPM, Una juga pamit undur diri menemani ruang dengan Anda karena waktu tugas Una sudah selesai ya. Tapi jangan khawatir karena nanti bakal ada ciri-ciri lainnya yang menemani ruang dengan Anda tentu saja. Tetap di 105 RAPM, Your Lifestyle. Apanya kau bilang? Nomor nih Kak Juni, Doniku. Iya itu nomor HP-nya sekaligus nomor WA-nya.